Kami dari kelompok yang pertama memilih keutamaan Santo Yosef, Bapa yang bekerja. Berdasarkan hasil diskusi kami, untuk yang nomor 1, bagaimana perasaan kami diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, perasaan kami yaitu kami istilahkan dengan istilah tremendum et fascinosum, menggetarkan sekaligus mengagumkan. Tentu menggetarkannya seperti apa? Menggetarkan karena diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah itu tidak mudah. Punya tanggung jawab yang besar dan sadar bahwa saya adalah ciptaan yang kecil dan lemah dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Tetapi sekaligus kami merasa kagum. Mengapa? Karena di antara ciptaan yang lain, kami adalah makhluk yang paling kuat, paling hebat. Karena diciptakan segambar dan sehakikat dengan Allah. Nah, kekuatan kami yaitu bahwa kami sebagai manusia itu diberikan yang namanya akal budi, hati nurani, dan kebebasan oleh Allah. Maka itulah yang akan kami upayakan sebagai manusia untuk kami kembangkan menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini. Terima kasih. Konsekuensi sebagai ciptaan Tuhan dengan menjadi gambaran Allah yang dianugerahkan kekuatan yang serupa dengan Allah, yang dimaksud di sini adalah terlebih dahulu harus memiliki kacamata ilahi. Kacamata ilahi yang dimaksud adalah mampu melihat atau memandang ciptaan yang lainnya sebagai anugerah yang besar dari Allah untuk kehidupan manusia. Begitu juga memandang manusia atau sesama sebagai suatu kesatuan yang konkret karena memiliki asal yang sama, yaitu dari Allah. Maka sebagai tenaga pendidik, kita juga harus mampu bekerja dengan tulus, ikhlas, bukan sekedar melihat dari suatu imbalan yang kita terima sebagai jasa, melainkan bekerja dengan secara mutlak sebagai citra Allah. Kami berkomitmen. Kami akan menemukan potensi diri kami. Kami akan mengembangkan potensi diri kami, serta menyalurkannya bagi bentuk pelayanan kami. Mari berkarya dan bekerja. Salam Immaculée. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Kami dari kelompok 3 sebagai tenaga pendidik yang segambar dengan Allah, berani mengembangkan potensi diri guna menjadi tenaga pendidik yang kreatif. Kami anak-anak Imagode. Kami anak-anak tulus hati. Berdoa bersama Bapa Santo Yosef, bekerja dengan tulus hati. Kelompok 4, tulus hati. Doa. Sir, kelihatannya seperti sempit sekali. Ada apa, Sir? Iya, ini tadi materi mengenai Immaculée. Saya sepertinya kurang memaknai. Oh, begitu ya, Sir. Iya. Bagaimana perasaan Sir setelah tadi mengikuti seminar kita tadi, Sir?
perasaan saya kurang bersemangat sih karena tidak terlalu memaknai gitu. Kalau Miss bagaimana? Kalau saya sih, Sir, saya bersyukur karena saya bisa mengikuti pelatihan tersebut. Terlebih lagi teman-teman kita di sana ada yang belum bisa mengikutinya. Apalagi materi kita ini mengenai Imago Dei, yang artinya kita secitra dengan Allah. Jadi, Sir, mulai dari saat ini, kalau ada seminar apalagi yang sangat berdekatan dengan kehidupan kita, Sir harus semangat ya. Tidak Siap. boleh ngantuk-ngantuk lagi, Sir. Siap. Oke, Sir. Halo, selamat sore. Selamat sore, Suster. Ngapain ini? Lagi baca-baca buku, Suster. Tadi berbincang apa ini? Oh, tadi Suster mengenai seminar kita mengenai Imago Dei tadi. Imago Dei. Jadi apa yang kalian dapatkan dari Imago Dei itu? Kalau yang saya dapatkan, saya bersyukur, Suster, karena saya bisa mendalami mengenai apa artinya Imago Dei itu terhadap diri saya maupun orang lain. Di sana kan kita juga menemukan bahwa kita adalah Imago Dei, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan juga diberi dengan kekuatan yang sama. Kekuatan Allah itu sendiri ada dalam diri kita. Tetapi memang sering kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan serupa dengan Dia. Tetapi walaupun kita serupa dengan gambar Allah itu sendiri, tetapi kita sendiri juga mempunyai konsekuensi dalam hidup ini, di mana kita dengan kita gambar dan rupa Allah, kita juga harus mampu mewujudkan itu dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu kita menerima dan menghargai baik itu diri kita sendiri maupun juga sesama, terutama yang ada di sekitar kita. Kita harus juga menerima kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita, bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Jadi Allah itu hadir di dalam diri kita sendiri. Terima kasih, Suster, untuk pencerahannya, Suster. Dan kita juga tadi mendengar bahwa Santo Yosef mempunyai banyak kebajikan, di mana Santo Yosef itu juga pelindung para pekerja. Terutama dalam surat apostolik Patris Corde, Paus Fransiskus menetapkan 7 keutamaan Santo Yosef. Jadi, kita juga sebagai citra Allah, supaya kita semakin menghayati bahwa kita ini citra Allah, marilah kita mohonkan atau berdoa kepada Santo Yosef agar keutamaan Santo Yosef juga dapat kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga juga semakin membantu kita untuk menghayati bahwa kita ini adalah citra Allah, sehingga itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Santo Yosef. Mari kita. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga bunda. Semangat kasih. Kesimpulan dari kelompok kita, 1, 2, 3. Aku bangga menjadi Imago Dei. Kamu bangga menjadi Imago Dei. Tanpa ada perbedaan antara kita, mari teladani Santo Yosef penuh kasih. Mari teladani Santo Yosef penuh kasih. Santo Yosef. Yes, yes, yes.